Di sekitar akhir abad ke-16 di kota Bedburg, Jerman, ada peristiwa yang menggemparkan nih. Ratusan binatang ternak mati, wanita dan anak-anak menghilang, bahkan ditemuin dalam keadaan tewas termutilasi. Hewan ternak juga ditemuin dalam kondisi perut yang terbuka dan organ dalamnya pada keluar. Penduduk curiga mungkin ini kelakuan binatang buas. Atau jangan-jangan ini ulah werewolf si manusia serigala. Waktu itu mitos tentang adanya manusia serigala ini tuh sempat viral di Eropa di zamannya. Apalagi semenjak penemuan anggota badan hasil mutilasi itu, orang-orang tuh percaya kalau itu perbuatan hewan buas. Akhirnya warga kota itu tuh pada sepakat kalau hal ini gak boleh dibiarin. Mereka kumpul dan mulai memburu serigala. Nah, pas lagi pada mencar ya, ada salah satu orang yang ketemu serigala dan memburunya. Tapi pas diikutin, tiba-tiba serigala itu ngilang. Dan ujung-ujungnya ketemu sama Peter Stoop. Yang namanya Peter Stoop ini bukan orang sembarangan. Dia ini petani kaya di komunitas pedesaan Bedburg di daerah pemilihan Cologne, Jerman. Dia juga duda 2 anak. Anaknya tuh udah pada ABG. Di mata masyarakat Bedburg, Peter tuh baik dan gak ada yang aneh sama kesehariannya. Tapi yang bikin pertanyaan, kenapa dia bisa ketemu sama orang-orang yang kebetulan lagi ngeburu serigala? Makanya dia pun diinterogasi. Pas itu mulailah masyarakat curiga kalau peristiwa yang terjadi selama ini tuh diakibatin sama serigala jadi-jadian alias werewolf. Tersangka utama si Peter Stoop. Awalnya si Peter tuh gak ngakuin semua tuduhan dan terusan ngelak. Untungnya masyarakat pada sabar. Mereka dengan sabar nyiksa Peter sampai dia mau jawab. Akhirnya ngaku juga deh si Peter. Dia bilang kalau dia tuh sebenarnya werewolf. Dia juga ngaku kalau dia pelajarin ilmu hitam. Gak kayak babi ngepet yang butuh banyak ritual buat berubah. Peter bilang dia cuma butuh ikat pinggang ajaib. Widih. Dia juga ngaku udah bunuh salah satu anaknya sendiri. Juga beberapa wanita dan ibu hamil. Tapi ada yang ganjil nih. Beberapa orang merasa skeptis sama pengakuan Peter ini. Kayak, masa sih seorang Peter yang dikenal baik sama masyarakat itu werewolf yang memangsa binatang ternak dan mutilasi orang-orang? Kayak gak mungkin deh. Atau jangan-jangan dia cuma korban dari orang yang iri sama dia. Karena kan dia orang yang kaya dan berpengaruh di kota itu. Terlepas gimana opini publik pada masa itu, di 28 Oktober 1589 Peter dinyatakan bersalah sama pengadilan setempat dan dihukum. Hukumannya sadis loh. Dia diikat di roda, terus disiksa habis-habisan dengan sangat keji dan kepalanya dipenggal. 3 hari kemudian tubuh Peter, anaknya, sampai pacarnya pun dibakar di tiang. Kena juga tuh anak perempuan dan kekasihnya Peter. Mereka dituduh sebagai kaki tangannya. Sebagai peringatan buat orang-orang lain yang pengen kerja sama iblis, hakim merintahin buat majang roda bekas tempat Peter disiksa, terus di atasnya dipasang kepala serigala dan di bawahnya ada kepalanya si Peter yang udah dipenggal. Nah, apakah Peter emang seorang werewolf atau dia ternyata serial killer yang waktu itu kebetulan ketangkep basah? Atau justru dia malah korban dari lemahnya sistem pengadilan dan pola pikir masyarakat pada masa itu? Kita nggak bisa pastiin. Tapi yang pasti kisahnya ini tuh jadi salah satu kasus werewolf yang terkenal. Asal mula werewolf. Kalau ngomongin werewolf, mungkin di zaman sekarang makhluk ini tuh kalah pamor dari monster-monster lain kayak vampires dan zombie. Secara di Twilight aja yang werewolfnya itu kalah rebutan cewek kan sama vampir. Gak dapet ibu, anaknya pun boleh. Sebagian dari kalian mungkin tahu werewolf ya dari Twilight tahun 2008 atau dari game, film kayak Van Helsing tahun 2004 dan beberapa novel romance yang plotnya jatuh cinta sama werewolf. Ya pokoknya kebanyakan karya fiksi deh ya. Tapi sebenarnya ya, legenda makhluk satu ini tuh udah ada dari zaman dulu, malah lebih tua dari mitos-mitos vampir dan zombie. Zaman dulu tuh ternyata manusia punya ketakutan yang sangat besar terhadap makhluk setengah serigala setengah manusia ini. Kisah tentang manusia yang berubah jadi serigala pertama kali tuh muncul dalam The Epic of Gilgamesh sekitar 2100 tahun sebelum Masehi. Gilgamesh itu raja bangsa Sumeria kuno.
Di dalam cerita itu, Gilgamesh nolak cintanya Ishtar, Dewi Cinta dan Kesuburan, karena takut nasibnya bakal sama kayak kekasih Ishtar sebelumnya yang diubah jadi serigala. Epic Gilgamesh ini udah pernah aku bahas lengkap, kalian bisa cek video Epic Gilgamesh ya. Selain itu, awal penggambaran werewolf ini ada juga nih di cerita rakyat bangsa Nordik. Dalam Volsunga Saga, diceritain ada seorang bapak dan anak yang nemuin bulu serigala yang punya kekuatan magis buat ngubah manusia jadi serigala selama 10 hari. Ya udah, dipakai dong bulu magis itu. Sayangnya si bapak nggak sengaja ngelukain anaknya sendiri. Meskipun akhirnya bisa ditolong sama burung gagak yang ngasih mereka daun penyembuh. Tapi manusia yang diubah jadi serigala di cerita itu beda sama penggambaran werewolf yang kita kenal di zaman sekarang. Werewolf yang jadi basis mitos itu pertama kali muncul di teks-teks etnografis, puitis, dan filosofis pada zaman Yunani kuno. Tahun 412 sebelum Masehi, sejarawan Yunani yang namanya Herodotus ngedeskripsiin Nyuri, suku nomaden yang dimana para pria di suku itu tuh punya keahlian magis buat berubah jadi serigala selama beberapa hari dalam setahun. Suku Nyuri ini asalnya dari Scythia, zaman sekarangnya udah jadi bagian dari Rusia. Ada juga kisah Lycaon di mitologi Yunani yang berhubungan sama werewolf, diceritain di karya Ovid Metamorphosis. Jadi suatu ketika Lycaon tuh menjamu Zeus di istananya. Waktu itu dia iseng mau ngetes kekuatannya Zeus. Dia suguhin daging manusia. Di versi lain diceritain kalau Lycaon tuh bunuh anak kecil terus dagingnya disajikan ke Zeus. Zeus pun akhirnya tahu dan marah. Dia ngehukum Lycaon dan anaknya jadi serigala. Dari situ legenda dan mitos tentang werewolf ini kemudian berkembang. Werewolf di zaman awal-awal itu agak beda sama penggambaran yang sekarang nih. Kayak tadi aku bilang, mereka tuh gak digambarin sebagai makhluk buas pembunuh, tapi malah lebih ke arah kasihan karena mereka tuh dikutuk dan harus jalanin hidup sebagai binatang. Zaman dulu mah kasihan ya, zaman sekarang malah banyak yang kayak binatang. Cerita legenda ini kemudian berkembang dan jadi serius banget pas masuk ke Eropa abad pertengahan. Pada abad ke-15, 16, 17 di Eropa, orang-orang mulai nganggep werewolf serius dan jadiin sumber masalah mereka. Sapi kamu hilang, pasti werewolf. Ada pembunuhan, pasti werewolf. Istri kamu selingkuh, pasti werewolf. Kira-kira mungkin kayak gitu pola pikir masyarakat Eropa di masa itu. Akhirnya muncullah berbagai macam proses pengadilan buat hukum para werewolf ini. Kalau misalnya kalian tahu Salem Witch Trials di Amerika atau proses pengadilan buat orang-orang yang dituduh sebagai penyihir yang rata-rata korbannya wanita, maka di Eropa ada juga Werewolf Trials, yaitu proses pengadilan buat yang dituduh sebagai werewolf yang kebanyakan laki-laki. Jangan harap jaksa penuntut umum pada masa itu tuh punya kemampuan deduksi macam Sherlock Holmes atau Detektif Conan. Karena biasanya barang bukti buat ngehukum para pelaku tuh cuma berdasarkan asumsi dan tuduhan dari para aparat penegak hukum dan tetangga. Jeng, kayaknya dia werewolf deh. Ih, kalau ngomong suka sembarangan, tahu dari mana emang Jeng? Ya feeling aja. Udah. Diadilin tuh abis itu pada disiksa abis-abisan kayak yang diceritain di awal tadi. Yang sangat disayangkan kebanyakan dari mereka yang tertuduh itu para pengemis, imigran pendatang, dan orang-orang yang gak punya keluarga. Kasian ya. Nah, Henry Bouguer dari Prancis adalah salah satu dari Hakim Agung Saint Claude yang nanganin kasus werewolf selama 15 tahun. Dari akhir 1500-an sampai awal 1600-an. Menurut beberapa sejarawan, Henry Bouguer ini tuh udah jatuhin hukuman mati ke 600 orang selama dia jadi hakim. Tapi kalau pengakuan Bouguer sendiri, cuma 80 orang aja kok yang dia hukum. Cuma 80 orang. Itu belum tentu pada werewolf, boy. Kasian banget. Yang tadi aku ceritain, kalau misalnya kalian dituduh sebagai werewolf di Eropa zaman itu, kemungkinan besar kalian tuh bakal mokat, metong, mati. Ada juga sih yang gak dihukum mati, malahan dia dianggap sebagai werewolf yang baik hati. Kok bisa? Jadi tahun 1691 ada petani tua yang namanya Thies yang ngaku di pengadilan Livonia kalau dia itu werewolf. Tapi werewolf bukan sembarang werewolf. Dia bukan tipe werewolf yang nyerang orang, anak, dan hewan ternak. Dia mengaku sebagai Hounds of God, semacam pelindung gitu. Jadi Pak Tis ini bilang kalau dia kadang-kadang berubah jadi serigala terus ngelakuin perjalanan ke neraka buat bertarung sama para iblis, penyihir, dan berbagai makhluk evil lainnya.
Dia ngelakuin itu supaya orang-orang yang ada di bumi bisa hidup tenang dan ternak mereka juga selamat. Menurut kalian, apakah para hakim percaya sama cerita Pak Tis? Oh tentu, percaya. Dan akhirnya Pak Tis gak dihukum berat, cuma dikasih hukuman cambuk sebanyak 10 kali. Mungkin kalau semua orang yang tertuduh sebagai werewolf tuh bisa ngarang cerita kayak Pak Tis ini, mungkin mereka bakalan selamat juga. Terus ada lagi satu kasus di Prancis tahun 1764 sampai 1767. Kasus ini dinamakan Beast of Gevaudan yang masih jadi misteri sampai sekarang nih. Jadi dikutip dari Grunge.com, sebuah daerah di Prancis, Gevaudan, digemparkan sama kasus banyaknya orang-orang yang dibantai sama makhluk yang mereka yakini sebagai makhluk yang buas. Korban pertama dari makhluk ini tuh seorang gadis 14 tahun yang ditemuin tenggorokannya terbuka. Habis itu korbannya makin banyak. Para warga pun meyakini kalau penyebab semua ini tuh makhluk jadi-jadian. Gitu ya orang zaman dulu. Para saksi mata bilang kalau makhluk itu mirip anjing gede dan berbulu merah hitam. Kabar ini pun nyebar di Eropa dan jadi headline di koran, judulnya Werewolf Prancis nomor 6 bikin kamu tercengang. Enggak deh, judulnya Werewolf Prancis aja. Akhirnya Raja Prancis saat itu, Louis XV, ngumpulin para pemburu monster terbaiknya dan ngirim mereka ke hutan buat nangkep makhluk jadi-jadian ini. Tapi para pemburu terbaik pun kayaknya kalah pinter sama monster itu. Mereka nggak bisa nangkep. Selama 3 tahun kemudian teror makhluk itu pun masih berlangsung. Habis itu Jean Chastel, seorang petani, akhirnya muak juga dan mutusin buat bertindak sendiri. Dia pun ngelelehin sebuah jimat agama dibikin jadi peluru perak. Dia berangkat ke hutan, duduk berdoa sambil buka Alkitab. Terus dia nunggu makhluk itu, like a gentleman. Pas makhluk itu datang, Jean Chastel nembak dia sampai mati dan bawa bangkainya ke hadapan raja. Tapi cerita yang simpang siur bikin orang bertanya-tanya, apakah makhluk itu adalah werewolf atau cuman serigala besar aja? Masih jadi misteri sampai sekarang. Nah, histeria soal makhluk werewolf ini kemudian memudar seiring pesatnya masa industrialisasi di Eropa abad ke-18. Salah satu faktornya itu karena berkurangnya populasi serigala beneran di hutan-hutan. Jadi penampakan makhluk ini tuh juga berkurang dan serangan terhadap manusia oleh binatang liar juga berkurang. Mitos ini kemudian ditinggalin dan baru muncul lagi pas diangkat jadi cerita film atau novel. Jadi, apakah werewolf ini nyata atau enggak? Cuma serigala biasa aja. Tapi kok ada yang ngaku sebagai werewolf? Apakah dia cari sensasi biar jadi selebgram dan diundang masuk TV? Para ilmuwan menduga hal itu karena lycanthropy. Lycanthropy itu tuh istilah gangguan mental di mana penderitanya ngerasa kalau dia tuh serigala. Inilah kenapa beberapa orang ngaku kalau dia adalah werewolf. Selain itu ada juga banyak faktor kayak halusinasi atau bisa juga hipertrikosis yang bikin orang ditutupi banyak rambut. Jadi dia dikira werewolf dan lain-lainnya juga. Tapi apapun itu, legenda tentang werewolf ini sangat mengakar kuat di masyarakat Eropa di masa lalu dan berlanjut sampai sekarang. Ada banyak penampakan yang diduga werewolf. Kalian bisa cari sendiri di YouTube. Tapi apakah werewolf beneran ada? Aku balikin lagi ke kalian. Percaya atau enggak? Well, itu dia all about werewolf yang bisa aku sampaikan. Kalau misalnya ada salah pronunciation, ada salah informasi, ada yang mau ditambahin, ada yang mau dikoreksi, monggo komen. Atau kalian mau request, boleh komen juga. As always, thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you in my next video. Bye. As always, thank you so much for watching. Bye. Jeng, kayaknya dia werewolf deh. Ih, kalau ngomong suka sembarangan, tahu dari mana emang Jeng? Ya feeling aja.